belum terkalahkan hari ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sobat yang sana di Sarumpin Podcast. Nah, kali ini adalah podcast perdana kita di Sarumpin Podcast. Siapa bintang tamu kita hari ini? Beliau adalah bintang tamu spesial dan tentunya Sarumpin Podcast menghadirkan tamu-tamu istimewa dengan pembahasan istimewa. Itu saya. Siap. Nah, sudah bersama kita kali ini Al Ustaz Abdul Hafiz. Ya. Beliau adalah seorang motivator ulung, berprestasi luar biasa, pimpinan sebuah sekolah yang tentunya memiliki pengaruh ya kan di kota dan kabupaten Solo. Ya, kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz. Beliau sebelumnya tadi mana aja. Masyaallah. Baik Ustaz, selamat datang Ustaz di podcast Sarumpin. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz. Mudah-mudahan kita hari ini siap Ustaz. Jadi saya senang gitu. Alhamdulillah Ustaz, mudah-mudahan di podcast perdana kita ini memberikan tentunya manfaat yang luar biasa ya Ustaz, dan ilmu pengetahuan bagi masyarakat luas. Baik Ustaz, kali ini podcast kita akan bertemakan Ustaz. Kita punya tema membangun generasi cerdas dan berkarakter di Panjakalan untuk Indonesia bersama Roh Pintar. Oh, Masya Allah, luar biasa. Baik Ustaz, kita nggak panjang-panjang, ini pemirsa sudah nggak sabar nih mendengar seperti apa nih seorang Ustaz. Masya. Silakan Ustaz diperkenalkan dirinya. Baik, nama saya Abdul Hafiz, biasa dipanggil dengan Hafiz. Aktivitas sekarang adalah melambung sekolah mulai dari TK, SD, dan insya Allah nanti sampai perguruan tinggi. Kemudian di Rumah Pintar kita juga mengadakan berbagai agenda-agenda sosial masyarakat untuk mendidik generasi muda untuk menjadi lebih baik, tangguh, berprestasi, beriman dan takwa kepada Allah. Boleh Ustaz diceritakan sedikit Ustaz, seperti apa nih latar belakang berdirinya Rumah Pintar Panjakalan? Kalau kita ini pendatang baru ya istilahnya ya, karena Rumah Pintar Panjakalan ini sudah berdiri semenjak tanggal 19 Februari 2013. Ya, dan itu diresmikan oleh Ibu Adi, waktu Presiden SBY. Ibu negara yang meresmikan ini, dan itu ada tanda tangan di depan. Kita datang di sini itu malah tahun 2021, 4 tahun yang lalu kita di sini. Dan itu awalnya adalah melakukan gerakan tahfiz di Rumah Pintar Panjakalan. Tahfiz pertama kali. Ya. Tapi sebelumnya itu batik itu udah jalannya sudah luar biasa loh. Berarti 2013 itu awal kedatangan kita di sini. Ya. Tapi kalau untuk Rumah Pintarnya batiknya itu udah di Indonesia sebenarnya. Ini sudah dipakai dengan oleh para menteri. Para menteri, kabinet sudah malah penjualannya malah banyak di pusat di pusat ya. Memang karena ya ini kan didirikan pembina kita kan Ibu Liza Mustafa. Ibu Liza siapa beliau Ustaz? Beliau itu putra asli Panjakalan. Asli Panjakalan. Iya. Dan beliau adalah orang yang berpengaruh di Jakarta. Kemudian beliau ingin mewakafkan seluruh potensinya untuk membina generasi di Indonesia. Tidak hanya di Panjakalan, berarti untuk semua generasi. Untuk semua generasi. Kabarnya beliau ada juga di Aceh, ada di Jakarta, membangun sebuah lembaga yang fungsinya untuk membina generasi jadi lebih baik. Kemudian beliau selalu dipanjangkan umurnya oleh Allah, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya oleh Allah. Amin. Gimana? Ini balik lagi nih ya yang tadi nih. Kita ini saya ini pendatang baru 2021 datang ke sini. Sebelumnya sudah ada batik, kita buat tahfiz perdana di sini. Dan itu amazing. Tahfiz itu langsung meledak 100 lebih pesertanya. Pada hari itu, pada saat itu. Pada saat itu paling cuma 20 orang, paling banyak. Kemudian dalam waktu yang singkat bertambah sampai 100 lebih. Dan itu bertahan sampai sekarang 4 tahun. Kita masih tahfiz yang terbanyak di kota dan kota Solo. Wow, keren sekali. Jadi sejak 4 tahun yang lalu dengan adanya tahfiz ini semakin membumingkan ya, mengangkat Rumah Pintar ya. Tujuannya bukan itu sebenarnya. Tujuan kita adalah membina generasi yang beriman, bertakwa dan berani.
Nah, namun seiring waktu ini Liza juga nih, beliau berpikir, ya gimana ya kalau hanya mengasah otak itu udah biasa. Bagaimana kalau dua-duanya Ustaz? Kita asah otaknya, iman dan takwanya, tapi fisiknya juga. Maka tak berselang waktu itu, paling sebulan cuma waktu itu udah berdiri sila. Sudah berdiri sila. Sila. Silanya apa nih? Tapak suci. Tapak suci. Ya. Jadi nggak hanya Jago hafalan, tapi juga jago di lapangan dan Fisik generasi lapangan. itu yang kita ciptakan pada saat sekarang. wow, ini rencana sebuah ini wanita benar-benar keren nih, ya. Nah, Ustaz, kita balik dulu, Ustaz. Jangan balik-balik dulu, tenang, tenang oke. ya. Gimana, Jadi gimana? ketika silat itu muncul di banyak hal, Ya. setiap ada event anak kita itu bawa medali. Medali. Ya, menang. Itu Ya. sudah taraf apa nih? Tingkat apa? Udah Sumber Riau itu. Sumpah. Kita udah Sumber Riau. Kalau di Sumber ini kita udah udah silatnya udah luar biasa. Luar biasa, ya. Sempat pernah kita ngirim ke Peru waktu itu. Itu ada perlombaan antara Sumber Riau, Sumatera Barat Ya. dan termasuk Manado juga. Kita utus 20 atlet. 20 atlet dari Lampintan. Ya. Dan 19 orang membawa medali. Wow. Jadi jago di hafalan Al-Quran, tapi juga fisiknya kuat dan siap untuk bertahun di masa depan. Ini benar-benar generasi yang perfect ya, Ustaz, ya. Insya Allah. Baik, kan? Lanjut, Ustaz. Tadi motivasi lo pintar sudah dijelaskan semua, Ustaz. Intinya membentuk generasi yang lebih baik pada masa yang datang. Oke, saat didirikan tadi oleh Bu Liza ya, di awal-awal oleh Bu Liza Mustafa Abu Bakar ya. Kemudian Ustaz, sampai hari ini Ustaz, udah berapa divisi kita di sini? Oh, sampai hari ini udah banyak. Saya kadang lupa deh. Ya, di rumah pintar itu permisa ada batik. Ada batik. Kita mau batik. Ini mau batiknya nih. Iya. Ini kalau bisa diputar kamera itu hasil batik Ada batik. ada di bayang. Saya tampilkan Kemudian tahfiz. Ya, tahfiz kita juga udah maju. Kemudian silat. silat Nah, setelah itu muncul kampung Inggris. kampung Inggris. Ya. Ini parenya banyak kalah. Ini Pare, kita utus 2 orang untuk kita ke Pare. Ke Pare selama 3 bulan gitu di sana. Intensif. Nah, setelah itu baru kita pulangkan lagi ke Banyakala Solo. Kita buka yang namanya kampung Inggris. Dan bukan main-main, Mister. Orang mau ke Jepang itu belajar bahasa Inggris. Wah. Keren. Mantap. Berarti ada pare juga di Sumbar sekarang, tapi di banyak kalah. Jadi buat masyarakat boleh menjadi referensi untuk belajar bahasa Inggris di rumah kita ya. Iya. Terus apa lagi visi yang ada? Ustaz? Kita juga ada memanah. Memanah. Dia memanah. Wah, ini panah. Siapa nih di belakang lagi? Jangan-jangan nih pemirsa. Jadi ini pasti seiring nih, Mister. Ya. Orang menghafal Al-Quran itu harus tenang, konsentrasi, dan fokus. Fokus. Nah, itu tenang, konsentrasi, fokus itu ada di panahan. Ada di panahan. Di panahan. Artinya dengan memanah itu melatih fokus yang konsentrasi yang bagus. Fokusnya, mentalnya, ketenangannya itu. Iya. Maka orang yang suka marah-marah, emosian itu bagusnya olahraganya mana? Seluruh yang mana? Ngatur emosinya di situ gitu loh. Keren. Itu gimana tuh? Coba cerita seperti apa panah ini lahir? Kita punya lapangan panahan itu masih gagas dari Ridwan Mustafa. Bagaimana kalau bikin panahan? Kita bikin lapangan panahan dan kita sudah adakan event di Sumatera Barat bikin 3 bulan yang lalu. 3 bulan yang lalu. Itu event Sumatera Barat loh. Pesertanya banyak, Mister. Ratusan Waktu itu. Ya, sangat luar biasa dan itu di rumah kita Banyakala. Panahan ini kita pelatihnya nih. Ini nih yang kita mau dengarkan dulu adalah jawara-jawara yang sudah berkecimpung di tingkat nasional. Tingkat nasional. Main di sana. Gurunya itu, coachnya kalau panah itu namanya coach, itu juara 1 face shooting Indonesia. Siapa? Itu di Banyakala. Nah, itu rahasia. Di segmen berikutnya. Jadi semua milisan di sana semua bakal dibikin penasaran. Ya. Yang kedua, coach kita ini ada juga jawara Sumbar. Jawara Sumbar. Ya, bukan main-main dan dulu sekarang aktif di kuda, tidak memanah. Berkuda memanah dan orang-orang yang sudah berkecimpung di tingkat nasional. Ya. Dan pernah juga ya pelatih kita itu ketika diadakan olahraga dunia dalam memanah dia nomor 1 di kualifikasi dan itu gurunya di rumah kita.
Penasaran kan pemirsa? Siapa dia? Nanti Ada segmen berikutnya. Berikut saat apa lagi saat setelah ada tadi batik minang, ada tahfiz, ada pencak silat, ada kampung Inggris, ada panahan, ada apa lagi? Nah, ini pendatang baru, Ya, ini sanggar. Sanggar. Kita punya sanggar sekarang, sanggar seni, dan itu anak-anak muda yang punya bakat potensi yang luar biasa kita kumpulkan di Rumah Pintar Tanjakalan, dan mereka kita fasilitasi dengan sarana yang ada. Karena memang Rumah Pintar Tanjakalan ini dari dulu awal berdirinya semuanya lengkap. Ada semua, Pak? Ada semua. Alat Pianonya musiknya ada, alat musik drum band ada, telempong ada, salung ada, lengkap. Ini juga kaget sebagai pendatang di sini, kok bisa Rumah Pintar selengkap ini. Nah, mumpung ada generasi-generasi kita, anak-anak muda, itu anak SMA, SMP, SMA, SMP. SMA atau SMP? Kan SMP aja SMP. SMP. Ya. Jadi itu mereka latihan di sini. Dan selama ini mereka tidak terorganisasi. Dan sekarang Rumah Pintar dan organisasi itu dan pernah kita tampilkan mereka ternyata saya sangat amazing dengan bakat-bakat putra putri Minangkabau. Wah, Jadi bagi pemirsa kalau ada yang bisa mau make ya jasa jasa pintar boleh. Ya. Mau balik ya kan? Mau balik ya pesta Ya. bisa pakai sanggar Rumah Pintar. Berarti ada 6, Sa. Enam. Ada 6 divisi di Rumah Pintar. Baik, Sa. Setelah itu Sa, kita mau tanya-tanya nih, Sa. Tenaga di Rumah Pintar ini kayaknya tak main-main nih, Sa. Seperti apa gambaran mereka yang ada di sini? Mereka tuh luar biasa. Ya. Tenaga di Rumah Pintar itu ada kandidat dokter. Wah, ada kandidat dokter Magister juga. ada. Keren. Ya. Yang belajar yang bahasa Inggris itu lulusan bahasa Inggris. Memang di bidangnya ya? Kita lihat. Iya. Dan orang yang bercimpung di sanggar itu memang tamat misi. Tamatan Institut Seni Indonesia. Seni Indonesia. Padang Panjang. Dan mereka bukan main-main gitu. Kalau kaleng-kaleng ya? Kaleng-kaleng. Kalau panahan juara nasional. Iya. Panahan juara nasional. Lengkap Pasti juga. penasaran kalian sama Mirsa ya. Baik, San. Berikut selama Rumah Pintar berdiri, San. Apa nih dampak yang sudah dirasakan oleh masyarakat? Ya, Terutama masalah sekicap penakalan dulu. Perusahaan Pintar yang pertama itu peningkatan ekonomi jelas. Peningkatan. Ya. Dulu tidak ada warung di depan, sekarang Iya. sudah ada warung. Sudah ada warung. Dan itu penjualannya luar biasa. Luar biasa. Karena biasanya kita habis. Iya. Yang kedua yang kita lihat adalah pengaruh handphone yang sangat mewabah sekali di negara kita termasuk penekanan. Kita menjauhkan anak-anak itu dan alhamdulillah kita berhasil menangkap mereka. Dan mereka tidak kecanduan handphone lagi, justru mereka di sini itu menjadi ajang prestasi, Berkarya. berkarya dan berprestasi gitu. Berarti Nah, kita juga ingin menjauhkan mereka dari narkoba, pergaulan bebas. Nah, caranya apa? Yaitu Rumah Pintar solusinya. Saya yakin nih, Mister, setiap orang tua pasti keinginan anaknya ya janganlah main handphone, janganlah narkoba, jangan keluar-keluar sembarangan ya. Pergaulan nggak jelas, pergaulan yang nggak jelas gitu. Tapi nggak ada solusi. Mereka cuma jangan gitu kan. Tapi harus ada solusi sebenarnya. Jadi anak itu kan kreatif, dia ingin bergerak, berekspresi. Nah, apa ekspresinya itu? Kita Rumah Pintar menyalurkan itu, gitu loh, Mister. Berarti memang ini kita bentuk mata-mata untuk generasi. Karena mereka yang akan menjadi pemimpin Indonesia the next generasi. Kalau kita ini udah lewat lah, ya kita udah cukup di sini, udah selesai dah. Tinggal generasi kita ya. Generasi yang harus kita Artinya baik. dampak terhadap masyarakat sekitar luar biasa. Luar biasa. Positif ya. Biasa. Mungkin tidak terlalu terasa, tetapi lihat 5 tahun, 10 tahun yang akan datang, mereka akan melihatkan wujudnya bahwa mereka yang Hasil terbaik. dari pembentukan PHK di sini. Oke, Sa. Tentunya ada peran orang tua, Sa, dalam mendukung kegiatan Rumah Pintar. Seperti apa, Sa, dukungan orang tua? Sa? Kita sering ya komunikasi dengan orang tua, Pak Wali Murid juga dari sini gitu kan, dan insya Allah selama ini mereka oke-oke aja. Karena memang juga butuh itu, Mendukung ya. ya butuh anaknya dididik dengan baik. Gitu. Maka kerjasama kita dengan dia itu harus. Tapi insya Allah selama kita jalan, orang tua selalu rapat, selalu hadir gitu. Jadi ya insya Allah lah. Artinya saling mendukung, saling memberikan dukungan tadi ya. Dan saran kita walaupun profesional sehebat apapun, Mister,
kita tidak butuh saran, ya saran, motivasi, dorongan, gitu kan. Begitulah kira-kira. Ya pokoknya kita berjuang aja lah. Berjuang untuk generasi. Ke generasi, ya. Berjuang ke generasi yang terakhir. Untuk anak-anak muda, misalnya seperti apa? Anak-anak muda, jangan berhenti berkreasi. Mulai dari sekarang adalah titik penentuan Anda mau kemana ke depannya. Jangan berhenti berkreasi. Terus, karena dia lagi berkreasi. Jangan salah, Mister. Anak main game itu dia berkreasi sebenarnya. Cuma kan karena larut di situ, dia terhalang untuk hal-hal yang lain. Salatnya tinggal gara-gara itu, kan? Berarti boleh main game cerita. Jangan lah. Jangan lah main game. Ini nggak boleh ya? Jangan main game. Berarti ada kontrol di sana. Ada kontrol di sana. Berarti Tidak untuk anak boleh, tapi tidak tok semata gitu loh. jika ada yang ingin berkolaborasi dengan pemerintah, gimana? Itu yang kita dulu. Seperti apa itu? Ya apa saja. Mereka mau apa? Ayo. Kita siap. Kita bidang ini sosial loh, Mister. Kita bisa berkooperasi dalam bidang apa saja. Dalam bidang apa Bidang saja? apa saja. Mereka mau masyarakat mau apa? Kita bisa. Tapi ini saya dengar-dengar saat ada yang berkolaborasi dari Bogor ya, mau pengiriman apa namanya tenaga kerja Indonesia ke Turki itu seperti apa sih? Wah, itu masih rahasia. Ini rahasia ya? Wah, ini masih rahasia ini. Itu salah satu bentuk kolaborasi yang akan terjadi. Itu Luar biasa. Itu kolaborasinya nanti ya, masih belum fit gitu. Ya, berarti tadi berkolaborasi. Kalau yang ingin berkontribusi, Sir, boleh, Sir. Ya, Dalam bentuk apapun. kontribusi dalam bentuk apapun, rupanya ada generasi-generasi yang punya bakat, yang punya talenta yang bagus datang sini. Langsung, Langsung sini. langsung daftar. Langsung Daftar. Jadi jangan ragu, Ya. mendaftarkan anak-anaknya ke Rumah Pintar karena di sini punya semua potensi ya, Sir. Iya. Semua potensi untuk mendukung berkembangnya generasi muda. Iya. Sesuai dengan harapan orang tua. Baik, Ustaz. Terakhir, Ustaz. Menarik nih satu pembicaraan dengan wah ini saya masih penasaran nih siapa yang menjadi pelatih panahan yang berskala nasional sih. Kayaknya ada segmen berikutnya nih. Belum bisa ya? Belum bisa. Wah, Dan dia orang yang belum terkalahkan sampai hari ini. belum terkalahkan hari ini. Jadi jangan takut Bapak Ibu mendaftarkan putra putrinya ke sini. Mendaftar panah ya, Parah juga. dididik langsung sama pelatih nasional yang belum terkalahkan hari ini prestasinya. Itu prestasinya apa tadi, Ustaz? Yang belum terkalahkan ini? Itu fast shooting. Fast shooting. Fast shooting. Wah, ini luar biasa di sana. Mau penasaran seperti apa datang ke Pintar. Terakhir, Ustaz, harapan, Ustaz. Harapan Ustaz untuk apa harapan terbesarnya? Pertama untuk Rumah Pintar, yang kedua untuk masyarakat luas. Yang pertama, Rumah Pintar ini harus seperti ini sampai ke depan. Jadi seperti ini maksudnya kita solid. Kita lagi solid-solidnya ini. Ya, pejuang-pejuang kita lagi energinya. Jangan sampai lebih padam. Kita harus terus. Kemudian untuk masyarakat sekitar, kita ingin ya, ayo deh, kompor anaknya ke sini banyak-banyak. Mumpung kita lagi energik, mau tapis boleh, mau silat boleh, mau kampung Inggris boleh, mau panahan boleh, mau seni juga boleh. Ya, boleh. Jadi mengirim anak ke Rumah Pintar itu dalam bentuk dukungan dari masyarakat. Untuk dukungan dari masyarakat. Kalau biaya gimana, Ustaz? Biaya ya. Kita selama ini udah 3 tahun loh, Mister. 3 tahun itu kita tidak mewajibkan apa-apa. Tidak mewajibkan apa-apa. Kita cuma minta 25.000, itu pun kalau dibayar alhamdulillah, kalau nggak udah nggak apa-apa. selama ini seperti itu. Cuman kadang kita berpikir begini, pendidikan itu harus ada timbal baliknya. Artinya kita berjuang, kemudian orang tua juga harus berjuang. Ya, bagaimana cara memberi berjuang atau berinteraksi? Yaitu membayar iuran. Kita iuran kita cuma 25.000 sebulan. Iya. Itu kalau dikalkulasikan untuk kebutuhan Rumah Pintar jauh, tidak ada apa-apanya. Kebutuhan Rumah Pintar itu belasan juta setiap bulan. Gitu. Nah, makanya kita tidak minta itu untuk menutupi kebutuhan Rumah Pintar, Tidak untuk tetapi masyarakat ya. untuk keberkahan ilmu.
kita minta ini, ya keberkahan ilmu. Artinya kita ngajar orang tua melakukan infak. Nah, infak itu adalah untuk keberkahan ilmu. Gitu. Ini untuk divisi tahfiz sama silat. Tapi silat. Ya. Berarti kapal Inggris beda sendiri ya? Kampung Inggris ini lebih identik dia kepada khusus Ya. karena memang dia tidak bisa banyak-banyak ya. Karena dalam satu rombongan itu paling cuma 6 orang, 7 orang. 12 itu udah paling banyak gitu ya. Kalau 12 tidak efektif lagi. Kita ready gitu. Karena saya dengar kapal Inggris sudah ada one teacher one student di sana. Iya, betul. Jadi ini benar-benar intensif banget ya di sini ya. Keren. Ya, Biasa terakhir minister, ya kita tetap berterima kasih kepada orang tua kita, Ibu Liza Mustafa Abdul Bakar. Beliau yang mensupport kita habis-habisan. Tanpa beliau kita juga nggak akan lumpuh juga. kita ada Ibu Liza, sosok Ibu Liza ya. Dan dia sebenarnya tidak ingin disebut, dia udah terbentur disebut tadi. Gak apa-apa San, kita nggak kalau maksud untuk seperti apa ya. Ini cara kita memuliakan beliau. Masya Allah, mudah-mudahan. Mohon maaf ya Bu ya. Siap Ustaz, ini menarik Ustaz. Ini masih ada segmen-segmen berikutnya, kita sambung podcast part 2-nya nih dengan pimpinan kita dari Wabinta, Mas Abdul Hafiz. Ditunggu seperti apa. Nah, untuk segmen sekarang sampai di sini dulu ya sanak semuanya. Tentunya podcast Pak Sarumpin ini disupport oleh yang namanya Cinox Media Net. Disupport oleh Cinox Media Net, dan untuk jaringan internetnya jangan lupa sama di Kabupaten Solo, Kota Solo untuk menghubungi Cinox Media Net untuk memasang sarana internet. Sudah Azan? Iya Ustaz. Kita selalu. Baik Ustaz, ini adalah akhir dari podcast perdana kita pertama kali ini. Jangan lupa saksikan podcast Sarumpin berikutnya. Sampai di sini dulu, sampai jumpa lagi di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Siap.